Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alfian Dwi Ramadan NPM 194, Anindya Benita NPM 388, Farhan Naufal NPM 392, Zona Sugara NPM 395, dan Alea Rahma NPM 399. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, di sini saya akan memberikan bagian persamaan akuntansi. Sebelum itu saya akan menerangkan fungsi utama persamaan dasar akuntansi untuk mengubah harta dan kekayaan yang dimiliki perusahaan sebagai akibat dari timbulnya transaksi. Persamaan dasar ini juga membantu perhitungan dana yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode waktu. Oke, yang pertama bisa kita lihat di sini pada tanggal 1 terdapat uang sebesar 100 juta sebagai modal awal. Perusahaan mendapatkan modal yang berarti uang masuk ke dalam tabel kas dan modal sebesar 1 juta. Kemudian di tanggal 7, perusahaan memperoleh pendapatan jasa sebesar 5 juta dengan penerimaan sebesar 1 juta pada bulan ini. Pada tabel 1 juta masuk ke dalam kolom kas, 4 juta ke dalam piutang, dan 5 juta ke dalam modal. Mengapa seperti ini? Karena perusahaan mendapatkan pendapatan jasa sebesar 5 juta, tetapi masih menerima uang sebesar 1 juta. Yang berarti 4 juta masuk ke dalam kolom piutang. Berikutnya, pada tanggal 9 terjadi pembelian peralatan yang berarti peralatan yang dimiliki perusahaan bertambah senilai 35 juta, dan otomatis kas berkurang 35 juta karena digunakan untuk membeli peralatan. Kemudian pada tanggal 11, perusahaan membeli perlengkapan sebesar 20 juta yang akan dibayar dalam waktu dekat, yang berarti perlengkapan bertambah 20 juta termasuk utang karena dibayar dalam waktu dekat sebesar 20 juta. Pada tanggal 15, perusahaan membayar rekening listrik senilai 2.500.000 pada tabel kas dan modal berkurang karena terdapat aktivitas pembayaran yang berarti uang keluar untuk membayar rekening listrik. Tanggal 19, pemilik mengambil prive untuk keperluan pribadi sebesar 200.000, sama seperti tabel sebelumnya, kas dan modal berkurang karena ada uang yang keluar. Kemudian ada pada tanggal 25, membayar gaji pegawai untuk 1 bulan sebesar 500.000, yang berarti kas dan modal berkurang untuk gaji pegawai. Pada tanggal 27, mendapatkan bayaran dari menyelesaikan pekerjaan secara tunai sebesar 3.600.000. Di sini kas dan modal bertambah karena perusahaan dibayar dan merupakan pendapatan perusahaan. Pada tanggal 30, pemilik mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi sebesar 150.000 masuk ke dalam modal dan kas yang berkurang karena pemilik mengambil uang lagi untuk keperluan pribadi. Dan yang terakhir, pada tanggal 31, memperoleh pendapatan jasa sebesar 2 juta, yang berarti kas dan modal bertambah. Sini dapat kita lihat total dari kas ada 68.250.000, kemudian peralatan 35 juta, piutang 4 juta, perlengkapan 20 juta, dan totalnya adalah 127.250.000. Untuk pasifa sama, total 127.250. Terima kasih, dan di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Zona. Mohon maaf sebelumnya jika voice over saya beda dengan video karena ternyata suaranya tidak muncul karena kendala device. Kita pertama-tama melihat laporan laba rugi. Di laporan laba rugi terdapat pendapatan jasa dan beban operasi. Pendapatan jasa itu ditulis 10.600.000 sesuai dengan yang ada, dan beban operasi dibagi menjadi 2, beban listrik dan beban gaji itu ditambahkan menjadi total beban operasi. Lalu di sini ada total laba bersih dihitung dari 10 juta dikurangi 3 juta. Jadi ketemu 7.600.000. Lalu kita berpindah ke laporan ekuitas. Di laporan ekuitas ini ada modal awal 100 juta dan laba bersih itu 7.600.000 yang tadi kita setelah hitung. Lalu kita kurangi penarikan 350.
Jadi modal akhirnya adalah 100 juta ditambah 7.600.000 dikurangi 350.000 menjadi 107 juta. Lalu kita ke neraca, dan di neraca ini ada aktiva dan pasiva. Di aktiva sendiri terdapat kas, peralatan, piutang, perlengkapan, dan itu semua di total biayanya menjadi total aktiva 127.250.000 rupiah. Dan di sini ada pasiva, itu terdapat hutang dan modal. Hutang dan modalnya ini ditambah juga menjadi 127.250.000. Hasilnya sama ya. Lalu di sini saya akan membahas laporan arus kas. Di laporan arus kas sendiri terdapat arus kas operasional yang ini ada pendapatan jasa senilai 6.600.000 dan pembayaran listrik dikurangi 2.500.000 dan dikurangi lagi dengan pembayaran gaji senilai 500.000 dan totalnya dikurangi menjadi 3.600.000 rupiah. Dan kita berpindah ke peralatan dan perlengkapan. Di sini ada arus kas investasi untuk jangka panjang untuk kedepannya. Itu totalnya semuanya 35 juta rupiah. Lalu kita total semuanya karena cuma 35 juta. Dan di sini juga ada arus kas pendanaan. Ini arus awal, modal awal, 100 juta dan briefing pengambilan di total dikurangi menjadi 99.850.000. Jadi di sini arus kas bersihnya ini dikurangi dari modal, dikurangi arus kas investasi, lalu ditambah arus kas operasional. Jadi itu sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Baik, berikutnya jurnal umum. Pengertian dari jurnal umum sendiri yaitu sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan pada perusahaan dalam suatu periode tertentu. Pada dasarnya, salah satu fungsi jurnal umum adalah fungsi historis. Di sini kita lihat pada tanggal 1, kas masuk debit sebesar 100 juta, modal masuk kredit sebesar 100 juta, tanggal 7, kas masuk debit sebesar 1 juta, piutang masuk debit sebesar 4 juta, pendapatan jasa masuk kredit sebesar 5 juta. Pada tanggal 9, peralatan masuk debit sebesar 35 juta, kas masuk kredit sebesar 35 juta. Pada tanggal 11, perlengkapan masuk debit sebesar juta, masuk kredit sebesar 20 juta. Pada tanggal 15, beban listrik masuk debit sebesar 2.500.000, kas masuk kredit sebesar 2.500.000. Tanggal 19, Prive masuk debit sebesar 200.000, kas masuk kredit sebesar 200.000. Tanggal 25, beban gaji masuk debit sebesar 500.000, kas masuk kredit sebesar 500.000. Tanggal 27, kas masuk debit sebesar 3.600.000, pendapatan masuk kredit sebesar 3.600.000. Tanggal 30, Prive masuk debit 150.000, kas masuk kredit sebesar 150.000, dan pada tanggal 31, kas masuk debit sebesar 2 juta, dan pendapatan jasa masuk kredit sebesar 2 juta. Total dari keduanya harus sama, yaitu sini 168.950. Jadi di sini saya melanjutkan buku besarnya. Ya, pertama-tama buku besar adalah berisi perkiraan mengenai ikhtisar dari pengaruh transaksi keuangan akibat perubahan aktiva, kewajiban maupun modal dalam perusahaan. Jadi ini berfungsi untuk meringkas semua data transaksi yang sudah ditulis dari jurnal umum sebelumnya. Dalam buku besar, akun-akunnya terdiri dari ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, hutang, modal, prive, pendapatan, serta beban-beban lainnya. Ya, pertama-tama untuk akun kas. Akun kas modal awal yaitu 100 juta. 100 juta diperoleh dari jurnal umum. Nah, pada jurnal umum, pada tanggal 1 ini, kas adalah 100 juta.
di debit. Maka ditaruh di buku besar yaitu 100 juta di debit juga. Begitupun untuk pendapat jasa juga diperoleh dari jurnal umum yaitu pada tanggal 7 sebesar 1 juta. Pendapatan jasa ini berada di debit, maka masuk di buku besar juga di debit nih. Kemudian untuk membeli peralatan kas terdapat pada kredit, maka ditaruh kredit. Nah, untuk saldonya berarti yang debit 1 juta ditambah 1 juta yaitu 101 juta. Kemudian karena debit bertemu kredit maka dikurangi. 101 juta dikurangi 35 juta. Nah, hasilnya 66 juta. Untuk membayar rekening listrik juga masuk ke kredit 2,5 juta. Prive untuk kas dari Prive 200 juta. Membayar gaji pegawai 500 juta. Nah, kemudian untuk pendapatan jasa masuk ke debit. Maka dari hasil ini tadi adalah 62.800 karena kredit ketemu dengan debit, maka dijumlah 62.800 ditambah 3,6 juta ini. Hasilnya 66.400. Nah, begitupun seterusnya. Sama untuk akun piutang menyesuaikan saja. Akun piutang yaitu pada debit 4 juta. Ini kita masuk ke debit untuk saldonya juga 4 juta. Perlengkapan 20 juta. Dan peralatan 35 juta. Nah, jadi untuk besar ini anggapannya kayak disendirikan semua gitu. Dan memasukkan nominalnya menyesuaikan apabila di kredit masuk ke kredit, apabila di debit masuk di debit juga. Untuk modal yaitu 100 juta di kredit, karena ini modal ada di kredit maka di buku besar juga di kredit juga. Begitupun akun Prive ini sama ini juga di debit juga. Untuk akun pendapatan mereka masuk di kredit karena kasnya bertambah, maka pendapatan masuk di kredit dan kasnya ini tadi masuk di debit. Kemudian untuk beban-bebannya, karena di sini ada beban listrik dan beban gaji saja, maka ditulis beban listrik dan beban gaji saja nih. Ada beban rekening masuk dalam debit dan beban gaji masuk dalam debit juga. Karena pengeluaran kas, maka kasnya tadi ada di kredit. Membayar rekening listrik dan membayar gaji pegawai. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian. Apa itu jurnal penyesuaian? Dalam ilmu akuntansi, jurnal penyesuaian adalah jurnal yang biasanya dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mengakumulasikan pendapatan maupun pengeluaran untuk suatu periode akuntansi. Untuk perubahan-perubahan saldo di dalam akun, sehingga nantinya akan mencerminkan nilai saldo yang sebenarnya. Data dibutuhkan untuk jurnal penyesuaian. Nomor 1, asuransi jatuh tempo pada 31 Desember sebesar 2 juta rupiah. Nomor 2, perlengkapan yang sudah terpakai pada 31 Desember sebesar 500.000 rupiah. Nomor 3, penyusutan gedung tahun berjalan 31 Desember
sebesar Rp1.250.000. Nomor 4, penyusutan peralatan tahun berjalan 31 Desember sebesar Rp7.000.000. Nomor 5, sewa diterima di muka sebesar Rp1.700.000. Nomor 6, gaji dan upah akrual sebesar Rp2.500.000. Nomor 7, pendapatan jasa namun belum ada penagihan sebesar Rp4.200.000. Di sini saya akan memasukkan soal berikut ke jurnal penyesuaian. Asuransi jatuh tempo pada 31 Desember sebesar Rp2.000.000. Saya akan memasukkannya ke akun yang tertulis beban asuransi Rp2.000.000 masuk ke dalam debit, asuransi bayar di muka masuk ke kredit. Dan yang kedua, perlengkapan sudah terpakai pada 31 Desember sebesar Rp500.000. Saya akan memasukkan ke dalam beban perlengkapan Rp500.000 debit dan perlengkapan Rp500.000. Dan yang ketiga ada beban penyusutan peralatan sebesar Rp1.250.000 kredit. Mohon maaf, beban penyusutan peralatan masuk ke dalam debit sebesar Rp1.250.000 dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp1.250.000 masuk ke dalam kredit. Dan pendapatan sewa sewa diterima di muka masuk ke debit Rp1.700.000, pendapatan sewa masuk ke kredit Rp1.700.000. Dan di sini ada gaji dan upah akrual sebesar Rp2.500.000. Di sini saya akan memasukkan ke debit beban gaji Rp2.500.000 dan utang gaji Rp2.500.000 ke dalam kredit. Piutang usaha. Saya akan memasukkan ke debit sebesar Rp4.200.000 dan pendapatan jasa yang masih akan diterima sebesar Rp4.200.000 ke dalam kredit. Dan totalnya balance Rp12.150.000. Ya, selanjutnya adalah bagian neraca lajur. Dengan saya Alfian Ramadan, saya akan menjelaskan bagian-bagian penting dari neraca lajur. Yang pertama adalah pengertian dari neraca lajur. Neraca lajur sendiri merupakan sebuah kertas kerja yang berisi semua data tentang akuntansi dan bisa digunakan untuk memudahkan ketika hendak membuat laporan keuangan. Neraca lajur juga digunakan untuk memeriksa sebuah rekening buku besar yang telah disesuaikan. Ya, selanjutnya di sini adalah contoh dari sebuah neraca lajur. Jadi di neraca lajur di sini terdiri dari 5 kolom, yaitu kolom neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, perhitungan rugi atau laba, dan bagian neraca. Semua bagian kolom ini mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Yang pertama adalah neraca saldo. Pada bagian neraca saldo ini merupakan bagian-bagian akun yang ada di buku besar. Jadi, semua akun buku besar akan diinput pada bagian neraca saldo dengan nominal yang sama dan persis seperti bagian buku besar. Jadi, fungsi dari neraca saldo ini sendiri merupakan sebagai pengoreksi apakah pada penyesuaian buku besar lalu itu ada letak kesalahan, dikarenakan pada neraca saldo adanya total debit dan kredit, sehingga kita tahu apakah bagian debit dan kredit pada bagian buku besar itu balance atau tidak. Selanjutnya ada bagian penyesuaian. Bagian penyesuaian ini merupakan bagian yang memiliki atau menginputkan akun dari jurnal penyesuaian. Jadi semua akun yang telah di-input pada jurnal penyesuaian akan dimasukkan pada kolom penyesuaian ini juga. Sama seperti neraca saldo, semua akun jurnal penyesuaian akan diinputkan pada kolom penyesuaian sesuai dengan inputnya masing-masing. Contohnya pada piutang usaha dengan nominal Rp4.200.000 akan dimasukkan pada debit. Kita lihat contohnya pada bagian jurnal penyesuaian. Ya, seperti ini. Bagian piutang usaha, bagian debit.
maka pada kolom penyesuaian akan dimasukkan pada debit juga. Fungsinya sama seperti dengan neraca saldo. Jadi kolom penyesuaian ini berfungsi untuk mengoreksi atau meneliti apakah ada bagian-bagian yang salah pada pencatatan jurnal penyesuaian. Dikarenakan adanya total dari debit dan kredit, sehingga kita mengetahui apakah bagian debit dan kredit tersebut balance. Jika bagian kredit dan debit itu balance, maka kita dapat menyimpulkan bahwa jurnal penyesuaian itu sudah benar. Dan selanjutnya adalah neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo disesuaikan ini berisi tentang akun-akun gabungan dari neraca saldo dan kolom penyesuaian, atau bisa disebut bagian dari penggabungan akun buku besar dan jurnal penyesuaian. Jadi semua akun yang ada di buku besar dan jurnal penyesuaian akan digabung pada neraca saldo disesuaikan ini. Seperti yang kita sudah catat pada neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Seperti ini contohnya. Pada neraca saldo kita mempunyai piutang usaha 4 juta rupiah, tetapi pada jurnal penyesuaian piutang usaha tersebut bertambah sekitar 4.200.000, sehingga pada neraca saldo disesuaikan pada piutang usaha ini akan mengalami penambahan 4.200.000, sehingga totalnya adalah 8.200.000 rupiah. Sama juga dengan hal pengurangan seperti pada contohnya pada perlengkapan. Pada awalnya buku besar mencatat 20 juta pada bagian perlengkapan dan diletakkan pada kolom neraca saldo. Tapi pada jurnal penyesuaian, bagian perlengkapan atau akun perlengkapan tersebut mengalami penurunan sehingga dicatat pada bagian kredit sebesar 500.000. Hal itu juga dicatat pada bagian kolom penyesuaian. Sehingga ketika digabungkan, maka bagian akun perlengkapan akan mengalami pengurangan jumlah seperti ini. Totalnya adalah 19.500.000 rupiah dan akan dicatat pada neraca saldo disesuaikan. Jadi neraca saldo disesuaikan itu mengecek apakah semua hal pada buku besar, semua akun-akun pada buku besar maupun jurnal penyesuaian itu sudah benar atau sudah jelas dan stabil. Karena sama seperti ini, pada bagian neraca saldo disesuaikan adanya total dari debit kredit, sehingga kita mengetahui bahwa apakah debit dan kredit pada bagian neraca saldo disesuaikan itu balance atau tidak. Ketika adanya bagian yang tidak balance, maka itu perlu patut dikoreksi kembali. Bisa saja ada salah pencatatan angka atau bagian-bagian akun yang tertinggal pada saat dicatat. Dan selanjutnya adalah perhitungan rugi ataupun laba. Seperti yang dijelaskan pada laporan keuangan tadi, perhitungan laba rugi berfungsi untuk mengetahui profit yang dihasilkan oleh perusahaan, baik itu laba maupun rugi. Untuk isi dari perhitungan kolom laba rugi ini, kita masukkan yang pertama adalah bagian pendapatan. Semua pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan akan dimasukkan pada kolom perhitungan rugi ataupun laba. Jadi pada neraca lajur ini, perusahaan mendapatkan pendapatan dari dua sektor, yaitu pendapatan jasa dan pendapatan sewa. Sehingga pendapatan tersebut akan dicatat pada perhitungan laba rugi. Untuk akun atau nominal yang dimasukkan itu bisa diambil dari neraca saldo disesuaikan seperti ini. 14.800.000 diambil dari nominal neraca saldo disesuaikan. Dan selanjutnya setelah kita mencatat semua pendapatan yang diterima untuk dimasukkan ke kolom perhitungan rugi maupun laba, selanjutnya kita akan masukkan akun beban-beban. Jadi beban yang dihasilkan oleh perusahaan akan dicatat semua pada kolom perhitungan rugi maupun laba. Sama seperti bagian pendapatan, untuk cara pemasukan nominalnya kita ambil dari
kolom neraca saldo disesuaikan seperti ini. Kita ambil dari bagian beban gaji sampai beban asuransi akan dimasukkan ke perhitungan rugi maupun laba. Setelah itu kita akan menghitung total dari kredit dan debit. Jadi di sini sudah dihitung untuk pendapatan menghasilkan nominal Rp16.500.000 dan untuk beban perusahaan mendapatkan beban sekitar Rp9.250.000. Kolom ini akan menentukan perusahaan tersebut dalam posisi laba maupun rugi. Cara menentukannya yaitu dengan mengurangi jumlah pendapatan total yang sudah dicatat dengan beban yang ada. Nah, jadi di sini Rp16.500.000 dikurangi dengan Rp9.250.000. Maka hasilnya adalah Rp7.250.000. Dikarenakan kredit atau bisa disebut pendapatan lebih besar dari beban, maka perusahaan tersebut mengalami laba sekitar seperti ini. Jika perusahaan mengalami rugi, maka bagian beban atau bagian debit pada perhitungan rugi dan laba akan lebih besar daripada bagian kredit atau bagian pendapatan. Dan hasil dari pengurangan tadi itu akan bernilai minus. Tapi jika perusahaan tersebut mengalami laba, hasilnya akan plus seperti ini. Kemudian kita total kembali untuk mengecek apakah sudah balance atau seimbang perhitungan labanya. Dan selanjutnya adalah bagian neraca. Bagian neraca ini berisi tentang akun-akun aset, ekuitas pemilik, dan utang-utang atau kewajiban. Jadi semua akun aset akan dimasukkan kepada debit. Untuk nominal atau akun-akun aset yang dimasukkan adalah akun-akun aset yang sudah disebutkan di neraca saldo disesuaikan. Dan semuanya akan dimasukkan pada debit bagian kolom neraca. Dan untuk bagian kredit akan diisi dengan bagian akun utang dan bagian modal. Karena saya sebutkan tadi, neraca berisi bagian kewajiban atau akun-akun kewajiban dan ekuitas pemilik. Dan jika ada tambahan untuk bagian neraca, kita mengincludekan atau memasukkan akun prive untuk menjaga kebalansan atau keseimbangan pada akun. Jadi ketika semua akun telah dimasukkan, maka akan dilakukan penjumlahan atau pentotalan dari semua akun debit dan kredit. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bisa dilihat dari sini, bagian debit lebih besar daripada bagian kredit. Itu dikarenakan perusahaan tadi mengalami laba sekitar Rp7.250.000 tadi. Sehingga bagian debit lebih besar daripada bagian kredit. Namun, bisa saja ketika perusahaan terus mengalami rugi, bagian kredit akan lebih besar daripada bagian debit ini. Sehingga untuk membalanskan bagian debit dan kredit, nominal dari laba atau jika perusahaan mengalami rugi akan dimasukkan ke bagian kredit dan dijumlahkan pada total kredit yang sudah dihitung tadi, sehingga akan menghasilkan nominal baru, yaitu total dari kredit neraca ditambahkan dengan perhitungan rugi dan labanya tadi. Sehingga totalnya seperti ini, yang awalnya bagian kreditnya sebesar Rp125.750.000 menjadi Rp133 juta. Dan terciptalah keseimbangan pada akun debit dan kredit. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan menjelaskan jurnal penutup dan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Kemudian untuk lanjutan dari neraca lajur yaitu jurnal penutup. Apa sih jurnal penutup itu?
Jurnal penutup itu adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode biasanya. Akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Jadi fungsinya itu memisahkan antara transaksi akun pendapatan dan beban agar tidak bercampur dengan jumlah nominal dari pendapatan dan beban. Jurnal penutup ini digunakan untuk menutup beberapa akun yaitu pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, dan prive. Nah, jadi pendapatan jasa ini diperoleh dari neraca lajur, pendapatan jasa dan pendapatan sewa ini diperoleh dari neraca lajur. Ini dan masuk. Nah, kenapa sih kok masuk ke dalam debit? Nah, karena ikhtisar laba ruginya apabila memperoleh laba, maka ikhtisar laba ruginya didebitkan dan akun modal akan dikreditkan. Dan apabila rugi, maka modal didebitkan dan ikhtisar laba rugi dikreditkan. Jadi dibalik. Pendapatan jasa, pendapatan sewa 14.800.000 dan pendapatan sewa 1.700.000. Kemudian dijumlah hasilnya 16.500.000. Nah, sama seperti beban gaji ini. Beban gaji pada neraca lajur kan berada di debit, maka pada jurnal penutup berada di kredit. Dan ikhtisar laba ruginya berada di debit juga. Untuk modal juga begitu. Untuk pref, karena ini hasilnya di debit, maka prefnya di kredit dan modal adalah 350.000. Nah, ikhtisar laba rugi ini diperoleh dari laba bersih dari neraca lajur, yaitu 7.250.000. Ini adalah di sum total hasilnya 33.350.000. Jadi ini juga harus balance. Terima kasih telah memberikan presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.